yang kali ini insyaallah akan disampaikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Khairul Anwar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Hayyul hadi bi ajmal dhikra. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Hamidan wa musalliyan wa musallima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa karrim wa azim wa sarrif wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para muallim, para kiai asatiz, para habaib, para tuan-tuan guru kita, para aparatur pemerintah, Bapak Ibu saudara-saudari jamaah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta peringatan haul dari guru kita almarhum al-maghfurlah Al-Habib Hamzah Al-Haddar, almarhum al-maghfurlah Muallim Ki Haji Ubaidillah Khalid, bil khusus yang sama-sama kita hormati dan semoga Allah muliakan kepada keluarga besar Majelis Ta'lim, semoga awet, pimpinan akhina fillah al-mukarram Bapak Ki Haji Indra Sakti Nasution, bil khusus kepada seluruh para guru kita, muballigh kita, penceramah kita yang hadir pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan sehat afiah, amin. Berikan ilmu yang manfaat untuk seluruh santri jamaahnya sekalian, dan bisa menjadi wasilah kita sebagai jamaah dan santrinya mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini mari bersama kita panjatkan solawat serta seiring salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian yang taat ila yaumil qiyamah.
tahadus bin nikmah dan idholis surur. Bapak ibu saudara saudari sekalian, alhamdulillah malam ini kita memperingati Isra Mi'raj sekaligus haul yang mudah-mudahan kita semuanya diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Ini ngomong-ngomong depan emang nggak pakai lapangan bola, woi sepi banget. Lah ibu-ibu pada mojok aja di belakang. Majuan ngapa sini dikit? Ya, lah ini ngomong bingung ini ngadep belah lor wetan apa kidul apa kulon. Belakang depan ada. Saya udah paham betul emang kalau orang kita waya gini ngedengerin ceramah kupingnya belaga budeg. Lah orang kita ngedengerin ceramah waya gini ukurannya ngoap aja. Tahu ngoap? Hah? Wah, tahu aja lu tong ah. Emang orang kita mah rada-rada kurang iyang. Kalau kayak gini kita ngedengerin ceramah, udah malam enakan nonton TV kita serendean. Iya, saking aja ini emang kampung kita, tetangga kita, kita kagak datang malu. Akhirnya udah ketelanjuran malu kita datang. Tapi mudah-mudahan malam ini mah Allah turunin rahmahnya buat kita. Amin ya Rabbal. Pokoknya yang lagi sakit mah pulang dari sini insya Allah. Hah? Ya kalau diobatin sembuh juga toh, kalau kagak mah tetep aja kagak. Mudah-mudahan yang punya utang pulang dari sini lunas, amin. Cuman bayar besok pagi, jangan amin doang, bayar kagak. Ya mudah-mudahan yang belum dapat jodoh juga pulang dari sini, ya ada jodohnya, amin. Yang udah dapat jodoh pulang dari sini nambah lagi, amin ya Rabbal. Wah kata ibu-ibu, wah berani lu menambah lagi, habis gua kejek. Dan orang laki mah begitu doang, kumis doang kayak lele sumur pikulan air. Sama bini mah takut. Coba-coba kita bener begitu bener. Wah biar gagah tukang ceramah kayak saya begini nih, ngomong gagah, romannya gua semangat, apal sampai rumah mah kata bini digebah sama kekoprak juga takut urusannya. Wah kayak berani aja nih guru kita Kiai Haji Indra Sakti Nasution. Biar kata gagah banget, girang banget kemana-mana, gecrek sama bini mah sama. Nah udah, makanya kita mah ya jadi orang laki ya kadang-kadang begini emang di luar doang kita kayak jago, sampai rumah mah kayak lele sumur, pala doang gede ngumbek aja di situ. Udah ini mah, ya kita sekarang kita dengerin dah sama-sama, saya juga pengen dengerin. Apa mau izoh yang telah disampaikan oleh guru kita, yang tadi pertama oleh Habiban al-Mahbub, Habib kita, guru kita udah banyak manfaatnya, terutama mengingatkan kepada kita bagaimana kita sebagai manusia memperingati Isra Mi'raj ini untuk melanjutkan apa yang telah dipersembahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam teruntuk kita menjalankan sholat 5 waktu teruntuk ketenangan hidup kita. Betul begitu? Ini amal sholat di kita kadang-kadang kan rada-rada kurang open. Kalau lagi punya duit aja ibu-ibu amal sholat ketat banget. Betul. Bapak-bapak sama. Yang namanya kalau sholat, kalau dia punya duit aja maka masjid Isya jam 7:20, jam setengah 7 dia udah nyampe masjid. Iya. Ibu-ibu sama. Isra Mi'raj kalau lagi megang duit semangat, datangnya habis maghrib dia udah deprok. Kalau lagi kagak punya duit disamper sama temennya, emang mau kemana lo? Isra Mi'raj. Wah lu lagi pakai ngada-ngadain Isra Mi'raj, ngajakin gue segala. Emang lu kagak tahu gue lagi kagak punya duit? Begitu kita. Jadi urusan ibadah kadang-kadang kita malas. Tapi kalau urusan yang kagak ada ibadahnya, urusannya otaknya duit doang, kita paling demen. Ayo dah, ini bapak-bapak contohnya. Tadi jam 8 udah pengen jalan ke sini. Ada temennya, udah jangan Isra Mi'raj. Emang apa bang? Kita nyaluin sawah. Lo sawah udah pengen dibayar. Udah, bubar kalian, bubar aja. Yang penting dapat duit. Urusannya duit-duit juga. Yang penting dapat duit. Padahal ketenangan hidup bukan dari situ, Bu. Padahal ketenangan hidup bukan dari duit aja. Otak kita kan kadang-kadang yang namanya nafsirin rezeki pasti dapat duit, ujung-ujungnya biar ada duit.
Padahal nggak begitu. Punya anak soleh, kita hidup susah, rezeki bukan? Rezeki bukan? Nih sekarang kita sehat, datang Isra Mi'raj, rezeki bukan? Apaan tong? Lu mau otaknya duit doang sih lu mah. Bukan aja. Emang anak siapa ini Jia? Bukan aja. Taunya jajan cilok doang sama somai. Kita punya anak soleh, rezeki. Bisa datang ke sini dalam keadaan sehat maupun sakit, bisa duduk di sini memperhatikan semua acara-acara kita, mengikuti dengan seksama, itu pun rezeki. Jangan sampai kita pada saat ini, hari ini hidup selalu menentukan rezeki kita berpatokan dengan duit saja, padahal ketenangan hidup bukan cuma di duit. Betul? Paham di situ? Nah, sekarang saya pengen bahas Isra Mi'raj sedikit. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang sangat spektakuler sepanjang sejarah kehidupan manusia, yang siapapun tidak bisa melaksanakannya kecuali Nabi Muhammad SAW, yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu memperjalankan Nabi Muhammad dengan Isra dan Mi'raj ini. Banyak orang-orang yang kagak percaya, banyak orang-orang yang kagak yakin dengan peristiwa ini, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menggambarkannya di dalam Al-Quran. Dan ini pernah terjadi dulu ketika proses penciptaannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dari seorang wanita mulia yang bernama Siti Maryam, yang pada saat itu Siti Maryam mengandung atau hamil Nabi Isa tanpa sentuhan laki-laki atau tanpa bersuami. Tapi kalau Allah punya mau, itu harus terjadi, maka terjadilah. Bu, sekarang saya tanya, kalau ada perempuan hamil, itu ada lakinya apa kagak? Lu kayak hidup aja tong. Hidup emang hidup. Jangan-jangan main Twitteran mulu lo. Hidupan aja perempuan. Kalau perempuan orang Bayur tiba-tiba hamil, kira-kira ada yang nyentuh gak sebelumnya? Pasti ada. Nggak mungkin perempuan tiba-tiba hamil itu kagak ada lakinya. Nggak mungkin. Kata orang kita beginilah, buktinya banyak di kampung kita. Ada perempuan, lakinya kagak ada. Bukan kagak ada, bisa jadi lakinya kabur ke Kalimantan. Ada mah ada, cuman kabur. Bukan Siti Maryam itu, bukan. Jadi sama-samain. Bangga banget, gue mah hamil, alhamdulillah ngikutin Siti Maryam tanpa suami. PA namanya. Dan sama-samain aja. Jadi besok kalau ada perempuan hamil tanpa laki-laki di kampung Bayur, namanya bohong. Pasti ada lakinya, cuma lakinya kabur. Kan nggak percaya pada saat itu. Sampai Siti Maryam berkata ke malaikat Jibril, ya Jibril, nanti aku malu kepada tetanggaku, saudara-saudaraku, di mana saat aku hamil ini tidak ada laki-laki yang mencolekku. Tapi ini karena kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala, aku harus menerimanya, harus ridho terhadap pemberian Allah, dan ini adalah jalan terbaik dalam hidupku. Orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak percaya itu, dan dianggap oleh mereka bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan, yang sesungguhnya bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu keluar daripada rahim seorang wanita mulia yang bernama Siti Maryam. Di luar akal, Pak. Makanya salah seorang ilmuwan barat dulu, Pak, yang memeluk agama Islam namanya Maurice Bucaille. Kenal apa kagak? Kenal? Ya, saya juga kagak kenal lagi. Maurice Bucaille mengungkapkan bahwa hal tersebut memang di luar akal jangkauan kita sebagai manusia. Yang seharusnya perempuan itu kalau melahirkan ada yang nyolek dulu, dia hamil 9 bulan.
ada kromosom X dan kromosom Y. Kalau dia spermanya itu ngindung atau nginep di dalam kromosom X dan kromosom Y yang mengadu, maka baru akan menjadi seorang anak, laki-laki ataupun perempuan. Kalau kromosom X-nya lebih tinggi, anaknya laki. Kromosom X-nya itu lebih tinggi, anaknya bakal jadi perempuan. Hidup? Kagak, nggak hidup. Hamil mah hamil aja. Kita bahkan hamil aja udah. Sebodoh, gimana kentar mah? Jangan kata gitu. Itu ilmunya. Makanya kita sebagai manusia hari ini diuji keimanan kita bahwa kita harus meyakini bahwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini mukjizat yang besar yang terjadi di dalam diri Rasulullah SAW. Wajib kita meyakininya. Paham sampai di situ? Paham kira-kira? Makanya Nabi pada saat itu, Pak, ketika memperjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu Isra Mi'raj, punya salah satu oleh-oleh yang hari ini menjadi mi'raj kita sebagai manusia biasa. Kalau Nabi Isra Mi'raj itu pada saat di Sidratil Muntaha atau Baitul Maqmur ditemenin sama malaikat Jibril, kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mi'rajnya Nabi kayak begitu. Mi'rajnya kita orang biasa, orang bayur, kudunya ngikutin Nabi mi'raj. Apa contohnya? Yaitu sholat 5 waktu. Sholat supaya hidup kita tenang. Ya Bu ya, kita pengen tenang gak hidup? Pengen tenang gak? Pengen hidup kaya gak? Pengen kaya tenang atau kaya kagak tenang? Kaya tenang. Kalau kita udah terlanjur susah, hidupnya juga kudu tenang. Bagaimana caranya? Terima apa yang Allah kasih, kita jalankan sholat 5 waktu setiap hari, hidup tenang walaupun susah. Yang repot kan udah susah, kagak mau sholat, itu yang repot urusan. Memang apa? Hidup gue begini amat ya, begitu. Ujung-ujungnya apa kita? Ngebanding-bandingin hidup sama orang lain. Ngebanding-bandingin hidup kita sama tetangga, ngebanding-bandingin hidup kita sama saudara. Ayo dah, kata ibu-ibu yang pojok, lu mah enak, laki lu kerjanya di bandara Soekarno-Hatta, gajinya juga 5.500.000. Laki gue mah saban hari cendakom aja di rumah, ya. Dikit-dikit dia mancing, dikit-dikit mancing, dikit-dikit mancing sama temennya. Nggak boleh ada dangdut, dikit-dikit dia nyawer, dikit-dikit dia nyawer. Anak minta jajan sama bini masak, habis domelin kita. Dia kata kagak punya duit, buat nyawer mah ada, buat anak bini mah kagak ada. Itu laki gua, kata kita. Yang satu bilang, lu mah enak, punya bini cakep, bini gua mah jelek banget. Kata lakinya nih, bukan kata saya. Lu mah enak punya bini cakep, bini gue mah jelek. Jangankan dibawa kondangan, dibawa nyelawat aja gue mah malu. Jangan gitu. Nih kata laki empok. Ya. Kata laki yang satu lagi, enakan lu, bini lu mah jelek, bini gue mah cakep, enakan lu jelek. Emang kenapa? Bini cakep make upnya 300.000 saban hari. Betul. Gua ngojek setiap hari dapat cuman gocap, itu bini gua lama-lama bisa matiin gua, nyiksa gua, paru-paru kumat, jantungan, mampus gua jatuh pinggir kali gara-gara ngojek. Buat apa? Make up bini. Makanya bersyukur buat orang yang punya bininya jelek. Amin. Hidup orang jelek, hidup berarti bini jelek. Kata yang satu bilang lagi, udah lumayan enak dah. Enak udah lu mah, bini lu cakep, pinter juga. Kata yang punya bininya pinter, enakan punya bini goblok, enak. Punya bini goblok mah kagak pernah pengen tahu urusan laki. Laki mau kemana-mana kek, mau main HP setiap hari kek, dia mah kagak iyeng sama bini. Ya, bininya juga kagak iyeng sama lakinya. Emang apa? Bini kagak bisa main HP, bersyukur. Nggak pernah buka HP kita sebagai suami. Ya. Jadi kalau kita punya bini kagak iyeng HP, kudu bersyukur. Kenapa? Karena nggak iyeng-iyeng buka HP kita. Coba kalau bininya pinter. Dari mana sih bang? Oh lo habis ngaji Isra Mi'raj di mana? Rumah Bang Haji Indra. Coba lihat HP. Dilihat sama dia.
Ini siapa bang? Ini si Tono. Bukan si Tono lagi lu mah. Itu perasaan gambarnya cewek, dalam hati dia itu namanya si Tini, gue ubah jadi si Tono, begitu maksudnya. Makanya punya bini enakan bini yang geblek. Hidup bini geblek. Udah, jangan tahu mulu, ntar mulus lagi. Pulang-pulang bukannya sehat, dari sini minum Promak sampai 5. Ya, udah lagi nih yang bocah lagi ketawa aja, ntar pulang-pulang minum Sumeng lu, Sumeng. Makanya hidup gimana cara kita mensyukurinya dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Rezeki yang banyak setiap hari sampai jutaan buat kita, kalau kita kagak bisa ngegunainnya sama aja, habis-habis juga. Tapi dikit rezeki yang Allah kasih sama kita, tibang 50.000 sehari. Kalau kita bisa ngegunainnya, maka cukup buat makan, minum, dan sekolah anak kita. Betul? Makanya hidup kayak orang tua kita dulu, contoh. Nih di Bayur dulu sawah banyak, walaupun sekarang juga masih ada. Setiap hari orang tua kita ke sawah ngeluku, setiap hari nanem mundur, dia mundur aja nanem. Buat siapa? Buat anaknya. Pulang makan sama sayur asem doang enak, sama ikan asin doang enak. Enggak kayak zaman sekarang, tibang mencet doang, padahal ngabisin duit. Betul? Enak aja orang tua kita. Enggak punya gas, dia pakai kayu bakar. Sekarang kita gas diribut-ributin. Ya, padahal mah kalau kita kagak punya duit, tetap aja kagak beli gas. Ya, kan orang tua kita dulu masak pakai kayu bakar. Dia pengen ngegoreng ikan asin, kagak punya, itu ikan asin tembang ditempelin di kayu bakarnya biar mateng. Anak 5. Hidup semua gak orang tua kita dulu? Hidup semua. Anak 5, piring cuman 5. Dia berdua belum kebagian laki bini, betul? Enggak kehabisan akal, pakai cobek, ulekan dia pakai makan 1, ama nampan 1, kelar gak urusan? Tenang gak hidup orang tua kita? Kita kenapa nggak begitu sekarang? Laki jadi korban mulu. Bang, lu kerja yang bener. Kita belum punya kulkas, tuh tetangga sebelah udah punya kulkas. Habis laki akhirnya malam pikiran. Seminggu belum punya kulkas, dia pikiran lagi belum punya duit. Dapat 2 minggu lakinya kena stroke, makan tuh stroke gara-gara kulkas. Ya, bang, orang mah kayak dia. Kerja udah puluhan tahun, no, punya motor NMAX sama PCX. Abang dari 2004 masih naik semes aja, udah bunyi mulu kertek-kertek. Emang kagak capek bang? Hidup protes mulu kita. Kayak dia enak. Kemana-mana kondangan naik semes bang. Kita pakai baju gamis, kena jari-jari, habis gamis kita bang, mana belum lunas. Ketahuan yang belum lunas, ketawa aja. Lah, hidup mah syukurin aja. Pertanyaannya sekarang, kalau kita naik motor bagus sama jelek tujuannya sama gak? Sampai gak? Kan waktu doang yang bikin beda. Kalau kita tidur sekarang pakai spring bed, sama kita tidur di bawah sama kasur biasa, sama yang namanya karpet misalnya, sama gak tidur? Sama gak tidur? Tidur-tidur juga. Spring bed mahal, tujuannya buat tidur. Karpet murah, tujuannya buat tidur. Tujuannya sama, tidur-tidur juga. Nggak ada yang namanya itu membedakan antara mahal dan murah, tujuannya beda. Enggak, sama semua. Tidur pakai karpet pules sama, pakai spring bed juga pules. Naik motor bagus tujuannya sampai, naik motor jelek tujuannya sampai, sama-sama sampai. Kan enak hidup begitu. Makanya kita ini hidup kudu ridho apa yang Allah beri kepada kita. Warda rabbahu qabla ayyalqah, kata Yahya bin Mu'az, kalau kita udah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, maka kita nanti berjumpa dengan Allah pun dengan senang hati. Paham? Amin. Ya amin aja dulu, tibang amin doang gampang. Ya. Ini jangan sekarang doang nih, Isra Mi'raj doang kita. Berubah pola pikir kita. Iya deh, besok kalau begitu gue pengen berubah bang. Lakinya bilang sama, udah kalau begitu bang, besok dah gue bakal berubah dah. Gue bakal menjadikan suami-suami yang begitu soleh. Istrinya juga sama ngomong, bakal jadi istri yang solihah. Jangan sekarang doang, ntar pulang juga kudu berubah.
Kalau dandan Isra Mi'raj doang pada cakep, ntar malam tidur laki lagi buah autan. Emang mengapa begitu ya? Jadi kadang-kadang kita itu, ini lagi begini nih, termasuk saya lagi. Dan kita lagi muka orang bener semua nih lagi begini nih. Orang bener semua, kagak ada membedi ini, kagak ada, bener semua. Kalau lagi sekarang kita mukanya orang bener semua. Karena tempatnya lagi yazidu bito'ah, menambah ketaatan kita kepada Allah, menambah keimanan kita kepada Allah. Tapi di luar tempat ini kadang-kadang kita yatkusu bil maksiyah, keimanan kita ini berkurang gara-gara maksiat kita. Coba-coba ntar pagi-pagi kita belanja sayuran yang datang di malam ya. Pagi-pagi jam 7 kita belanja sama teman-teman kita di warung. Yang satu ngomong begini, gue mah semalam jam 11.30 udah pulang. Emang apa? Yang kedua mah yang ceramahnya lama, ngomongin laki gua mulu. Yang satu ngomong iya, gua males, gua mau dengerinnya. Ngomongin gua mulu sebagai bini. Laki gua akhirnya tuh merasa dibela. Domongin kita. Kita kan kadang-kadang begitu ya. Harusnya ada perubahan, kita sadar diri, termasuk saya. Supaya kita di sini yazidu bito'ah, setelah ini sampai rumah pun kita yazidu bito'ah, bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hikmah kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Paham? Makanya kita kudu ngikut perintah Allah. Inna sholata tanha anil paksa'i wal munkar. Kalau sekarang kita masih banyak maksiat kepada Allah, kita harus benahi sholat kita. Cara mendekatkan diri kita kepada Allah, mi'rajnya kita ada di sholat. Makanya kalau kita dengar orang ajan, Bu, kita dengar orang ajan nih Pak, hayya ala sholat duluan apa hayya ala pala duluan? Hayya ala pala, lu mah tong ajannya keder lu, bener-bener lu mah. Hah? Hayya ala sholat duluan. Hah? Jadi bingung jawabannya. Hayya ala sholat duluan, Bu. Kagak ada muadzin hayya ala pala duluan. Hayya ala sholat duluan, kita disuruh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sholat. Setelah itu baru kita hayya ala falah. Orang yang sholat entar bakal dapat kebahagiaan. Bukan orang yang bahagia dulu baru sholat, bukan. Kita bahagia dulu baru sholat. Lu ngapa? Kagak jamaah di masjid. Mulai buyang, gue lagi mikirin kondangan besok minggu banyak banget. Yang nyambat besan banyak banget. Saudara pada nyunatin, dulu pada bawa lengkeng. Sekarang gue balikin lengkeng, gue agak punya duit buyang. Jatuh gitu, minjem ke saudara kagak dapet gue mah. Kesono sini kagak dapet, ke pinjol udah di blacklist nama gue. Jatuh gitu. Ya bingung hidupnya. Padahal nggak perlu dipusingin yang begitu. Sholat aja dulu, betul. Kalau udah sholat Allah kasih sistem hidup yang kita bingung dengan kesendirinya, maka Allah bukakan, Allah butuhkan bahwa di situ ada titik-titik solusi di dalam hidup kita. Jangan iri hati sama yang kagak sholat kaya. Nih, PR kita sekarang. Kita kan begini prinsipnya. Ustadz, saya ngaji mulu setiap hari. Jamaah kagak pernah ketinggalan terus. Tapi ngapa hidup saya susah banget ya? Ono dia kagak sholat kagak apa, rumahnya 2 tingkat, mobilnya banyak, sawahnya banyak. Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Gambarkan di dalam Al-Qur'an bahwa mereka orang-orang yang diberikan kekayaan, orang-orang yang diberikan mobil mewah, orang-orang yang diberikan rumah mewah. Bahkan kadang-kadang dia rela meninggalkan ajaran-ajaran Allah, tapi mereka hidupnya senang. Suatu saat Allah bakal sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah kasih musibah yang kagak bakal disangka-sangka. Itu namanya istidraj. Paham? Paham? Jangan iri hati kita. Biarin kita mah hidup susah, biarin. Yang penting ibadah jalan terus. Biarin kita mah setiap hari juga tibang dagang doang, tibang ngojek doang, tibang kerja doang di gudang, biarin. Allah kagak ngelihat itu kok. Allah kagak ngelihat profesi kita di dunia itu apa enggak. Tapi Allah lihat dari isi hati kita serta perbuatan solih kita kepada Allah. Disitulah letak kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya Nabi gambarkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa anwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah kagak ngeliat tuh dari wajah kita ganteng apa enggak. Make up kita mahal atau enggak. Lebaran besok Allah kagak ngeliat dari baju kita harganya 500 ribu enggak, ibu-ibu enggak. Kudungannya mahal enggak. Belanjanya di Tanah Abang juga kagak, kan songong banget tibang belanja Tanah Abang doang. Lu mah norak belanja pasar malam lebaran, norak lu mah. Nih gua Tanah Abang, padahal mah nyasar ke Tanah Abang orang Bayur. Ya. Ya. Enggak dilihat yang begitu. Tapi Allah lihat dari hati dan amal kita kepadanya sebagai modal utama untuk membuka pintu surganya yang diutamakan untuk kumpul kepada keluarga kita, saudara kita atau sahabat-sahabat kita. Enggak usah kita iri hati sama dia, enggak usah sama tetangga, biarin aja. Ada tetangga kita kaya, kita alhamdulillah. Ya, tetangga kita dapat nikmat juga kita alhamdulillah. Enak aja hidup begitu, udah rukun aja. Nggak usah kita punya hati begini begitu nggak usah, kan kita ada aja ya, hati kita ini kadang-kadang memang ada aja penyakitnya. Makanya dengan memperingati Isra Mi'raj ini kita lihat dulu Nabi dibersihkan akan isi dada beliau, hati-hati daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa bersihnya Pak. Kalau kita ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hari ini hati kita bersihkan dengan sifat-sifat yang mulia, perilaku yang baik terhadap sesama, terutama kita memperlakukan diri kita sebagai mengikuti tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jam berapa kira-kira? Jam berapa ini? Ini orang sini mah alhamdulillah pada semangat banget, udah malam juga ya. Ya habis kalau misalnya bangun pengen pulang malu, takut saya teriakin mau kemana tuh begitu takutnya. Ya itu salah satu hikmah yang harus kita petik di dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesungguhnya kenikmatan dunia yang kita nikmati hari ini akan terasa enak, akan terasa tenang. Kita makannya, kita minumnya, kita gunakannya, kita pakainya, kita jalaninnya, kita lakoninnya dengan didasari kita ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah kita kepengen ini itu, udah yang ada aja cukup satu. Yang kedua, dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, selain keimanan kita tadi, akhlakul karimah yang hari ini harus kita bangun, bahwa sesungguhnya akhlak ini membentuk karakter yang baik di dalam hidup kita. Bertetangganya kita, bersosialisasinya kita dengan akhlakul karimah akan menjadi enak, aman, tentram, damai, dan sentosa. Salah satunya, tanami akhlak-akhlak itu yang baik kepada anak-anak kita dengan memberikan pelajaran kepada anak-anak kita, tarbiyatul aulad, dengan tarbiyah anak-anak kita dengan ad-din, agama, dengan tarbiyah anak-anak kita untuk mempelajari rukun dan syarat sholat sebagai modal utama menjalankan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menuju ketenangan yang baik. Ibu-ibu matanya pada kesono aja, emang siapa yang datang sih? Kan belum ada yang datang. Emang apa matanya kesono aja nih, kesini nih yang ceramah di sini nih. Ya biar kecil begini hitam juga tetap aja kita ngomong mah rada jago. Jangan dikatain, weh semalam yang ceramahnya buluk banget. Lah, mengapa? Biar buluk juga Allah tenaganya, udah kayak kuda. Kayak paham aja. Tuh, akhlak kepada anak-anak kita, Bu. Kalau sekarang kita sebagai orang tuanya tidak menanamkan akhlakul karimah yang sangat menjunjung tinggi akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini anak-anak kita kedepannya udah pada ngeloncong sama orang tua. Betul. Berapa banyak anak kita zaman sekarang rela ngebunuh orang tuanya gara-gara kagak dibeliin motor buat sekolah. Ayo, berapa banyak anak kita hari ini rela ngebunuh orang tuanya gara-gara kagak dibeliin HP. Berapa banyak orang tua kita hari ini rela. Alhamdulillah guru kita pantas juga ngeliatnya pada kosono aja. Guru kita Sayyidina Al-Alim Al-Muallim Al-Habib Ali Alwi Al-Husaini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sehat afiat untuk beliau, keilmuan beliau terjaga untuk kita sebagai jamaahnya, sebagai santrinya.
Ya, baru nyampe doang kan. Iya, saya juga tetap pengen turun habis ini. Ntar dulu apa? Habibnya juga mau duduk dulu, romannya udah ngomongin saya aja. Nih yang pojok ngomongin aja dari tadi. Woi, itu dia lama amat, orang Habib udah nyampe sih bukan turun. Iya, ntar dulu. Lah Habib juga mau ngeteh dulu, tenang aja. Pakai ngomongin saya romannya. Tenang, udah bentar lagi. Pakai di statusin di WA. Weh, uset yang kedua penceramanya belet, lama. Habib udah nyampe juga masih ngomong aja. Iya, saya juga paham. Tenang, dikit lagi. Sampai mana tuh tadi saya lupa lagi. Sampai mana tadi tuh? Akhlak anak kita. Kalau kita sekarang hari ini tidak menanamkan akhlakul karimah kepada anak-anak kita, kita sebagai orang tuanya rugi dunia akhirat. Ingat, rugi dunia akhirat. Makanya Rasul gambarkan. Ketika dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dengan akhlakul karimah Nabi bisa membangun kota Makkah dan Madinah. Pada saat itu Nabi berhasil menyiarkan agama Islam dengan keluhuran akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan kita, kalau kita sebagai orang tua kepengen kita nanti hidupnya menjadi hidup yang tenang, hidup yang sukses, anak kita tanemin akhlak. Ya, waktu dulu kita ngedoa habis kawin. Ibu-ibu semuanya pada kawin kan nih ya? Pada nikah ya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, nanti kalau saya punya anak, biar anak saya jadi orang soleh, biar anak saya jadi orang solihah, biar anak saya jadi orang alim, ya biar jadi qurrata a'yun, penyejuk hati saya ya Allah. Modalnya kita taruh anak kita di pendidikan agama. Itu salah satu daripada cara kita untuk membentuk karakter anak kita mengikuti karakternya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, udah gitu aja ya. Ya, kata ibu-ibu Eman juga dari tadi gua tungguin lu udahan. Tenang aja. Ya, mudah-mudahan lain kesempatan kita ketemu lagi dalam acara yang sama maupun dalam acara yang beda. Ya, karena guru kita udah nyampe dan kebuli juga tak disiapin, saya belum keburu makan, baru pengen makan doang dicomot, udah dipanggil saya lagi. Ya, akhirnya saya ceramah mikirin kebuli aja dari tadi nih ngomong-ngomong. Gitu aja, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Rahmah turun untuk kita, maghfirah turun untuk kita, dan kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi malam ini kita kedatangan zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semua, berkahnya luar biasa. Kalau tempat kita dihadiri oleh keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hajat kita dalam hati tanemin, insya Allah semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.